SBY itu orang jangan lupa disebutkan sebagai the golden boy of Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi episode ke-62. Saya mau bahas soal yang mungkin gak panjang ini ya. Saya mau bahas soal benarkah ada campur tangan asing dalam suksesi kepemimpinan di Indonesia. Nah, ini menarik untuk dibahas ya. Pemicunya adalah beberapa hari terakhir itu ramai berita pernyataan dari tokoh sentral di Nasdem selain Surya Paloh namanya Zulfan Lindan. Nah, Bang Zulfan Lindan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa ada intervensi asing, ada campur tangan asing yang dalam cerita dia adalah Amerika Serikat dalam Pilpres 2004. Ceritanya adalah ketika Ibu Mega menerima telepon dari George Bush Jr., Presiden Amerika pada saat itu, yang meminta dukungan dari Presiden Indonesia sebagai negara Muslim terbesar untuk mendukung serangan Amerika Serikat terhadap Irak. Ya. Nah, Ibu Mega waktu itu menolak. Kalau menurut cerita Zulfan Lindan, Ibu Mega menolak dan kemudian Presiden George Bush marah. Nah, peristiwa telepon-teleponan dengan Presiden Amerika ini diceritakan oleh Ibu Mega ke Bapak Taufik Kemas, suami beliau, di hadapan Zulfan Lindan. Nah, setelah Ibu Mega masuk ke dalam rumah, Pak Taufik Kemas kemudian bicara kepada Zulfan Lindan bahwa lupakan saja Ibu Mega menjadi presiden untuk periode kedua. Karena sepertinya Amerika sudah tidak berkenan dengan Ibu Mega. Nah, dari diskusi itu juga dinyatakan bahwa golden boy Amerika pada saat itu adalah Pak SBY. Nah, walaupun tidak ada pembuktian, tapi secara tidak langsung itu menuduh bahwa Amerika Serikat itu bermain dalam Pilpres Indonesia tahun 2004 untuk memenangkan Bapak SBY. Nah, pertanyaannya, benar nggak ada intervensi asing dalam Pilpres Indonesia? Nah, isu-isu semacam ini memang sering terjadi lah ya. Kita memang mungkin pernah betul-betul terjadi pada masa lalu, tapi pada masa sekarang harus kita verifikasi secara tajam. Benar nggak tuduhan itu atau hanya ketakutan kita semata? Di masa lalu di era Perang Dingin, ketika perang ideologi blok timur, blok barat itu sangat kuat, maka campur tangan itu atau melalui proxy war lah. Proxy war, proxy pilpres, kayak gitu-gitu tuh ada. Dan itu memang terlihat nyata sekali. Jadi ketika misalnya Bung Karno ditumbangkan, maka Orde Baru pasti didukung oleh Amerika Serikat pada waktu itu. Karena pertentangan ideologi pada saat itu. Ketika misalnya beberapa pemberontakan melawan Bung Karno, PRRI, Permesta, memang didukung oleh CIA, dan ada pesawat pembom Amerika kok yang ditembak jatuh di Morotai sana. Ada yang ditembak jatuh oleh TNI Angkatan Laut, ada pesawat B-10 Amerika yang ditembak jatuh oleh dari mana Permesta punya pesawat pembom B-10 kalau bukan bantuan Amerika. Nah, pada saat itu memang itu berasa lah ya. Campur tangan langsung itu berasa. Campur tangan Amerika misalnya di negara Amerika Latin, di negara Amerika Tengah untuk mendudukan calon-calon presiden yang bisa menjadi sekutu mereka itu juga terlihat jelas. Ya, di beberapa negara Afrika misalnya itu juga terlihat jelas. Begitu juga di Timur Tengah. Tapi betul nggak di Indonesia tahun 2024 nanti bakal masih ada campur tangan asing? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Waktu Tony Blair terpilih menjadi ketua Partai Buruh Inggris, itu masih culun sekali. Kemudian dia diundang ke Amerika Serikat bertemu dengan Bill Clinton. Kemudian Bill Clinton bilang ini akan jadi Perdana Menteri Inggris berikutnya. Tapi ketika menyatakan itu bukan berarti Amerika akan ikut campur dalam pemilu Inggris. Tapi berdasarkan prediksi, berdasarkan survei, berdasarkan perkembangan politik di Inggris pada saat itu, yang akan menang memang Tony Blair. Dan memang kemudian hari Tony Blair bersahabat erat dengan
Bill Clinton. Karena memang mereka sekutu. Jadi buat Amerika waktu itu mau partai buruh, mau partai konservatif, siapapun yang menang akan jadi sekutu, karena yang jadi sekutu adalah negara Inggrisnya. Inggrisnya yang jadi sekutu. Jadi mau partai konservatif, mau partai buruh tetap akan jadi sekutu. Jadi bukan berarti ikut campur pada saat itu. Walaupun orang bisa menafsirkan bahwa Bill Clinton udah bilang ini akan jadi Perdana Menteri Inggris berikutnya. Betul, omongannya Bill Clinton betul. Tapi bukan berarti dia ikut campur. Nah, hari ini juga paranoia seperti itu memang masih menjalar di sebagian besar kita. Waktu Pilpres 2014, Pilpres 2019 kan yang mengemuka adalah asing. Jadi Pak Jokowi dianggap antek asing. Bahkan Pak Jokowi dianggap anaknya orang RRC. Pakai punya nama Cina lagi kan gitu. Jadi dianggap itu bagian dari upaya untuk mengokupansi Indonesia. Nah, sebenarnya yang kita tidak paham adalah negara-negara besar, ya, seperti Cina, seperti Jepang, seperti Amerika Serikat, itu memang pasti punya kepentingan terhadap negara besar seperti Indonesia juga. Apakah kepentingan ekonomi, apakah kepentingan pertahanan keamanan, apakah kepentingan geopolitik, apa saja, tapi punya kepentingan terhadap negara sebesar ini. Memang mereka biasanya punya sahabat-sahabat, key person, orang-orang yang dianggap bisa menjadi partner mereka yang ada di dalam pemerintahan, ya, yang ada di dalam pemerintahan. Tapi tidak keseluruhan pemerintahan bisa mereka kooptasi, bahkan presidennya tidak bisa mereka kooptasi. Ada bagian dari pemerintah kita, dari kabinet pemerintah di Indonesia itu yang dekat dengan RRC, ada. Buktinya investasi RRC masuk. Ya, ada bagian dari pemerintah kita yang dekat dengan Jepang, dengan Korea Selatan, ada. Buktinya investasi dari Jepang, dari Korea Selatan masuk besar-besaran. Ada bagian dari pemerintah kita yang secara personal, secara hubungan profesional maupun personal dekat dengan Amerika Serikat. Buktinya investasi dari Amerika Serikat juga masuk. Jadi sebenarnya ini hanya semacam negara-negara besar itu punya teman di sini. Ya. Punya teman baik di sini. Saya kan sering bertemu dengan diplomat dari berbagai negara-negara besar itu. Dan dari percakapan-percakapan itu memang mereka membangun relationship. Selain berbagi informasi, apakah itu informasi umum atau informasi A1 menurut versi mereka, mereka juga membangun pertemanan yang panjang di masa depan. Jadi seandainya ada di antara kolega-kolega yang pernah mereka temui, itu suatu saat menjadi pejabat penting di negeri ini, maka kepentingan nasional mereka akan lebih mudah dibawa masuk. Ya, akan lebih mudah dibawa masuk. Ini semacam jalur supaya kepentingan nasional mereka bisa masuk. Nah, apakah bisa men-setting siapa yang akan jadi presiden Indonesia? Saya rasa untuk negara sebesar ini, ya, untuk negara sebesar ini dengan 270 juta penduduk, dengan bentangan, kalau di bentangan ini mungkin lebih panjang daripada bentangan benua Eropa, itu ngapain negara ngabisin duit, ngabisin tenaga, sebuah negara ngabisin duit, ngabisin tenaga untuk men-setting siapa yang jadi presiden Indonesia. Kalau bantu-bantu informasi mungkin, ya. Kalau bantu-bantu skill mungkin. Kalau bantu-bantu soal visi misi program kerja mungkin. Memberi masukan mungkin. Tapi kalau intervensi gitu, cawe-cawe gitu secara langsung operasional di lapangan, saya tidak yakin untuk negara sebesar ini, karena tidak mungkin tidak ketahuan. Ya, tidak mungkin tidak ketahuan. Orang tim ses yang kerjanya kecil-kecil aja ketahuan kok, apalagi pekerjaan sebesar itu. Tidak mungkin ada operasi Bravo senyap gitu, terus nggak ketahuan sama sekali, terus tiba-tiba ada efeknya. Di negara yang sudah sebesar ini, seterbuka ini, karena teknologi informasi, hal itu saya rasa tidak mungkin untuk dilakukan. Ada pengalaman menarik tahun 2018 ketika saya ke Amerika Serikat. Hampir seluruh anggota Partai Demokrat di Amerika Serikat waktu itu paranoid sama rahasia. Jadi mereka memaksakan menggolkan anggaran ratusan juta dolar untuk membangun yang namanya National Security System, supaya nggak dijebol dan ditembus dan dimain-mainkan oleh hacker-hacker Rusia. Jadi menurut mereka kemenangan Donald Trump waktu itu karena informasi di Amerika Serikat itu diracuni, diganggu, diubah-ubah oleh hacker-hacker, buzzer-buzzer Rusia. Makanya waktu itu makanya santer sekali waktu itu kecurigaan terhadap Rusia.
dan dianggap Donald Trump adalah bonekanya Rusia. Dalam beberapa hal mungkin Cina dan Rusia senang Donald Trump itu naik jadi presiden Amerika, karena Donald Trump tidak suka ngurusin urusan luar negeri. Ya, tapi bukan berarti Donald Trump itu bonekanya Rusia dan Cina gitu. Nah, setelah ada penelitian berikutnya kemudian terbuka bahwa yang mengacaukan informasi di media sosial di Amerika, ya, yang mengacaukan informasi-informasi di platform teknologi informasi di Amerika Serikat ternyata bukan Rusia, bukan Cina. Kalaupun ada kecil ininya, ternyata yang mengacaukan informasi adalah dengan menggunakan sebuah perusahaan big data, ya. Jadi ada film dokumenternya itu soal Cambridge Analytica itu. Jadi dengan AI, dengan big data, kemudian mereka mengakses platform-platform media sosial, membuat website-website berita yang kemudian mengacaukan informasi. Bertaburanlah hoax, ya, di Amerika Serikat. Tapi ternyata bukan Rusia punya kerjaan. Tapi ternyata bukan Cina punya kerjaan, tapi ini perusahaan big data yang di-hire oleh Donald Trump sendiri. Jadi setelah itu terbuka, setelah itu sadar, oh ternyata bukan Rusia nih punya kerjaan. Bukan Cina punya kerjaan. Ya walaupun ada mereka coba bikin kacau dengan sekian ratus akun, tapi bukan ini yang bekerja. Yang terbesarnya adalah kerjaan sebuah perusahaan teknologi informasi, ya. Yaitu Cambridge Analytica itu. Jadi menurut saya begitu juga yang terjadi di Indonesia. Jadi saya khawatir kalau misalnya ada obrolan atau wah ini Amerika intervensi pilpres di Indonesia. Saya rasa enggak. Ya, keterlibatan asing itu paling jauh itu adalah memantau, memberi komentar, memberi masukan. Ya, itu yang paling terlihat. Kalau gerakan-gerakan senyap di bawah saya rasa tidak akan sanggup mereka lakukan karena habis uang mereka. Ngapain mereka ngabisin uang buat kayak gitu? Ini kan ongkosnya kayak ongkos perang juga itu. Ya, ongkosnya kayak ongkos perang juga itu kalau harus ikut campur dalam sebuah pilpres negara sebesar Indonesia. Jadi kalau menurut saya yakin siapapun yang menjadi presiden itu akan punya kecenderungan dekat dengan negara mana. Ya, apakah dekat dengan Jepang? Apakah dekat dengan Amerika? Apakah dekat dengan RRC? Apakah dekat dengan Singapura? Apa saja? Pasti punya kedekatan-kedekatan seperti itu, tapi bukan boneka. Percayalah, bukan boneka. Karena kalau kita mulai berpikir secara konspiratif seperti itu, maka siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden Indonesia akan dicurigai sebagai boneka negara-negara tertentu, di mana kedaulatan kita sebagai negara besar, ya, sebagai negara yang berdaulat. Jadi menurut saya Pak SBY sekalipun itu pernah bilang, Amerika itu negara kedua saya. Tapi bukan berarti Presiden SBY itu anti Amerika. Ya. Karena Presiden SBY itu presiden Indonesia. Orang Indonesia dan menegakkan kepentingan Indonesia. Persoalan beliau bersahabat baik dengan Amerika, wajar. Beliau punya kecenderungan dekat dengan Amerika, wajar. Beliau punya misalnya memberikan keleluasaan misalnya terhadap investasi Amerika di sini, wajar. Investasi dari manapun bisa kita terima. Anies Baswedan mungkin nanti dekat dengan Amerika, wajar juga. Dekat dengan Jepang, wajar juga. Kalau ada calon lain nanti dekat dengan RRC, ya wajar, kenapa enggak. Tapi jangan kemudian calon-calon pemimpin kita ini diberi label, diberi cap bahwa dia adalah boneka negara asing. Makin lama kita makin paranoid dan tidak sehat lagi cara politiknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.